Shalom adik-adik. Gimana kabarnya sore ini? Kak Intan berharap sih kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Masih sukacita kan sore hari ini? Masih mau untuk mendengarkan Kak Intan cerita kan? Jadi sore hari ini Kak Intan itu mau cerita tentang Nabi Nuh. Siapa sih yang nggak tahu tentang Nabi Nuh? Nabi Nuh adalah seorang nabi yang dia membuat kapal di saat air bah itu ada. Masih ingat nggak? Pasti sebelum ini kalian pernah dengar cerita itu. Biar lebih ingat lagi, Kak Intan cerita lagi ya. Jadi sore hari ini kita mau belajar sesuatu tentang Nabi Nuh ini, yaitu kita mau belajar taat seperti Nabi Nuh ini adalah orang yang setia, dia orang yang mau dengar-dengaran dengan Tuhan. Jadi kita mau belajar untuk taat seperti Nabi Nuh. Di minggu kemarin kita sudah mendengar cerita tentang Adam dan Hawa. Jadi setelah Adam dan Hawa melakukan kesalahan, mereka berbuat dosa. Lalu banyak sekali manusia yang akhirnya tidak dengar-dengaran akan Tuhan. Dari situ Tuhan merasa marah, Tuhan kecewa. Kenapa manusia menjadi tidak dengar-dengaran akan Tuhan? Kenapa dia suka berbuat kesalahan? Apa sih contohnya kesalahan? Mungkin mereka suka mencuri, atau mereka suka bangun siang mungkin. Siapa yang suka bangun siang? Atau mungkin mereka suka bandel kalau disuruh orang tuanya. Dari situ Tuhan gak suka. Dia melihat bahwa dunia ini itu harus diperbaiki. Maka dari itu Tuhan membuat sebuah bencana air bah, di mana dunia ini akhirnya tenggelam karena air bah itu. Disitulah akhirnya Nabi Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat sebuah bahtera. Tahu nggak sih bahtera itu apa? Di sini Kak Intan punya sebuah gambaran bahtera. Jadi bahtera itu adalah sebuah kapal. Bahtera adalah sebuah kapal, tapi bukan sembarang kapal. Dalam bahtera ini Tuhan Yesus memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa semua keluarganya dan membawa semua binatang sepasang untuk masuk ke dalam bahteranya. Coba sebutkan, apa sih binatang yang kalian tahu yang mungkin dibawa oleh Nabi Nuh? Gajah ada, jerapah pasti ada, apalagi semut? Semut mungkin ada, apalagi ya? Kura-kura juga ada kok. Semua itu dibawa oleh Nabi Nuh untuk masuk ke dalam bahtera bersama dengan keluarganya. Coba sebutkan siapa saja sih keluarganya Nabi Nuh yang dibawa ke dalam bahtera? Ada 8 orang, kita hitung ya. Yang pertama adalah Nabi Nuh sendiri. Yang kedua adalah istrinya. Lalu ada 3 orang anak dari Nabi Nuh, dan 3 orang lainnya adalah mantu dari Nabi Nuh. Berarti ada 8 orang. Kita ulang lagi loh ya. Jadi yang masuk ke dalam bahtera adalah Nabi Nuh, istrinya, 3 orang anaknya dan 3 orang mantunya, serta binatang-binatang sepasang yang dibawa Nabi Nuh ke dalam bahtera. Jadi mereka ada dalam bahtera itu selama 40 hari lamanya, dan air bah itu masih tetap ada, hujan tetap ada, hingga akhirnya air itu surut dan mereka bisa keluar dari bahtera itu. Dari situ kita bisa belajar bahwa Nabi Nuh tetap dengar-dengaran akan Tuhan. Tuhan menyuruh Nabi Nuh untuk membuat bahtera, dan Nabi Nuh tetap percaya dengan Tuhan. Dia tidak menolak perintah Tuhan. Akhirnya dia membuat bahtera itu di saat mungkin manusia-manusia yang lain itu tidak dengar-dengaran sama Tuhan, mereka tidak percaya dengan Tuhan. Tapi berbeda dengan Nabi Nuh, dia tetap taat sama Tuhan. Di sini Kak Intan punya gambar ilustrasi kapal Nabi Nuh. Di situ kita bisa lihat bahtera itu sangat besar dan banyak sekali binatang-binatang yang ada di sana. Seperti yang kalian sebutkan tadi, ada gajah, ada jerapah, bahkan ada binatang-binatang lain, sudah mirip kayak kebun binatang ya adik-adik ya. Ya, itu tadi gambarnya. Jadi situ kita bisa membayangkan bagaimana
dahsyatnya Tuhan waktu Dia menurunkan hujan lalu membentuk air bah. Tapi dari situ kita juga tahu bahwa Tuhan itu juga setia. Dia tetap melindungi Nabi Nuh dan keluarganya. Di antara musibah itu, Nabi Nuh tetap dipelihara, binatang-binatang yang lain tetap dipelihara. Jadi kita harus percaya bahwa hidup kita pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Masih ingat lagunya Nabi Nuh kan adik-adik ya? Sekarang Kak Intan mau ajak kalian untuk menyanyikan lagu Nabi Nuh sambil merefresh cerita kita. Oke? 1, 2, 3. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Lagi ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Oke, jadi dalam cerita minggu ini kita bisa belajar dari Nabi Nuh bahwa kita harus taat sama Tuhan, kita harus dengar-dengaran sama Tuhan, bukan cuma sama Tuhan aja tapi juga sama orang tua kita, dengan keluarga kita, dengan guru-guru kita juga terlebih lagi. Oke, sekarang kita mau tutup ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau lipat tangan kita mau tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan berkat-Mu ya Tuhan pada sore hari ini. Dari sini ya Tuhan kami bisa belajar ya Tuhan tentang Nabi Nuh ya Tuhan, yang selalu setia dan taat kepada Engkau ya Tuhan, yang mau dengar-dengaran tentang Engkau ya Tuhan. Dan ajar kami ya Tuhan untuk menjadi seperti ia ya Tuhan, yang selalu ya Tuhan ada dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya.